Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini kita akan coba bahas lagi soal TPS UTBK ISBMPTN ya. Nah, di sini untuk materinya kita akan bahas materi tentang turunan fungsi. Oke. Nah, di sini udah ada soal yang pertama yaitu soal TPS tahun 2020. Kita langsung baca aja soalnya. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan f x kuadrat tambah 2 jika diketahui bahwa g aksen atau turunan dari g1 sama dengan 8 maka nilai f aksen 3 adalah. Oke. Nah, untuk ngejawab soal ini kita butuh suatu rumus nih ya. Karena rumus ini biasanya jarang kalau di materi-materi turunan ya. Yaitu rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Jika kita punya fungsi y sama dengan f hx gitu ya. Nah, jadi dia kayak komposisi. Nah, jadi turunannya atau y aksennya itu adalah f aksen hx ya dikali dengan h aksen x. Nah, jadi dia dikali dengan turunan yang ada di dalamnya. Oke, jadi biar lebih paham kita lihat aja ya cara menggunakan rumus ini. Nah, di soal kita kan kita punya fungsi gx ya, yaitu f x kuadrat tambah 2. Nah, berarti hx itu yang ini. Ini hx-nya nih ya. Ini adalah hx-nya. Jadi kita bisa kasih tanda ini hx-nya, oke. Nah, berarti ini kan g aksen x-nya atau turunannya itu adalah f aksen x kuadrat tambah 2 dikali dengan turunan dari hx-nya yaitu 2x ya turunannya. Jadi turunan dari x kuadrat plus 2 itu adalah 2x, oke. Nah, kita punya soal di sini g aksen satunya kan 8 ya. Berarti kan kita bisa buat gini. G aksen 1 sama dengan 8, maka kita bisa buat G aksen 1 sama dengan F aksen. X-nya kita bisa ganti dengan 1 ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali dengan 2 kali 1. Nah, jadi kita ganti dengan 1 ya. Nah, berarti G aksen 1 ini kan 8 nih. 8 sama dengan F aksen. Nih, 1 kuadrat tambah 2 itu berarti 3. 2 kali 1 berarti 2. Nah, ini bisa kita pindah. 8 per 2 sama dengan F aksen 3. Berarti F aksen 3-nya itu adalah 4. 8 bagi 2, 4. Nah, sudah ketemu kan? Berarti jawaban dari F aksen 3 ya, itu adalah 4. Berarti jawabannya di sini adalah C ya, yaitu 4. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi yang paling penting di sini adalah rumus turunan untuk fungsi komposisi. Nah, biasanya ini agak jarang sih ya dibahas ya. Nah, karena saya ini Kak tandain supaya bisa dihafalin. Oke, sekarang kita coba aja langsung ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk soal yang kedua ini sebenarnya sama dengan soal yang pertama tadi. Ya udah, kita coba aja langsung ya. Nah, tadi kan rumusnya udah ada di soal yang pertama, jadi kita tinggal langsung aja jawab. Jadi ini gx sama dengan f x pangkat 3 ditambah 2x ya. Nah, berarti g aksen x-nya itu adalah f aksen x pangkat 3 ditambah 2x dikali dengan turunannya. Turunan dari yang ini ya. Berarti turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 2. Oke. Nah, di sini kan kita punya informasi di soal g aksen 0 sama dengan 10. Berarti kita bisa buat gini. G aksen 0 sama dengan 10, maka ini kita ganti dengan 0 ya. Kita ganti 0, jadi ini juga ganti dengan 0. Ini ganti 0 semua. Ya, ini juga ganti dengan 0 ya. Tambah 2, berarti G aksen 0 sama dengan F aksen. Nah, ini berarti kan 0 ya hasilnya. Dikali ini hasilnya 2, ya kan? Nah, ini kan 0 semua nih. 0 semua, 0 juga nih. Nah, ini tinggal 2. Oke. Nah, G aksen 0 kan nilainya 10 nih. Berarti ini 10 sama dengan F aksen 0 dikali 2. Berarti 10 per 2 sama dengan F aksen 0. Nah, sehingga kita bisa buat F aksen 0 atau turunan dari F itu adalah 5. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah B. Gimana? Bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja cara untuk ngejawab soal nomor 2. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga ya. Nah, ini adalah soal TPS tahun 2020 ya. Nah, kita coba lihat dulu soalnya, lumayan panjang nih. Diketahui Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 2, tentukan persamaan garis singgung kurva. Oke, jadi kita disuruh menentukan persamaan garis singgung kurva. Atau biasa kita singkat dengan PGS ya.
Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk menjawab ini, apakah informasi ini, yang pertama ini cukup, kemudian apakah informasi yang kedua ini cukup, atau dua-duanya nggak cukup gitu ya. Nah, jadi kita mau meng-cross check apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini mampu menentukan persamaan garis singgung kurva dari si x kuadrat kurang x tambah 2 gitu ya. Nah, coba diingat lagi materi persamaan garis singgung. Salah satunya itu adalah tentang bagaimana turunan pertama itu adalah sebagai gradien dari si PGS-nya atau persamaan garis singgungnya. Jadi kita bisa buat kayak gini. Jadi kalau ini diturunkan, Y aksen itu adalah M, berarti turunannya ini adalah 2X kurang 1. Nah, ini adalah persamaan gradiennya ya. Nah, di sini kita coba cek dulu pernyataan 1. Pernyataan satunya itu absis. Absis itu adalah X ya, sama dengan 1. Nah, absis sama dengan 1, berarti kita bisa ganti nilai M-nya ya. Nilai M-nya itu adalah, ini kan 2X kurang 1. X ini ganti dengan 1, berarti ini bisa dibuat 2 kali 1 kurang 1. Berarti ini 1. Nah, ini adalah nilai M-nya ya. Kemudian kita bisa tentukan nilai Y-nya dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan 1 ke X kuadrat kurang X tambah 2. Nah, ini menjadi 1 kuadrat kurang 1 tambah 2. Nah, berarti ini hasilnya 2 ya. Nah, sehingga titik koordinatnya adalah 1,2. Nah, kemudian gradiennya itu adalah 1. Nah, kalau ada gradien seperti ini ya, ada gradien seperti ini, kemudian ada titik X1 Y1 nih, kita sebut titik X1 Y1 ya, atau titik singgung nih, maka kita bisa tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, sebenarnya ini udah kejawab ya, karena pernyataan 1 udah cukup untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, ini biasanya disebut sebagai titik singgung X1 Y1. Jadi persamaan garis singgungnya atau PGS-nya Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, Y kurang Y1-nya itu 2, M-nya 1, X kurang X1-nya yaitu 1. Jadi Y sama dengan, ini kita kali ke dalam ya, 1 kali X, 1 kali min 1 plus 2. Jadi Y sama dengan X tambah 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Artinya pernyataan 1 cukup ya. Nah, ini cukup. Oke. Nah, kemudian kita cek pernyataan kedua. Ya, pernyataan kedua di sini katanya tegak lurus dengan Y sama dengan min 3X tambah 5. Nah, ingat lagi sifat dua garis saling tegak lurus. Nah, jadi persamaan garis singgung ini tegak lurus dengan ini. Berarti kita bisa cari gradien dari sini. Ya, gradiennya M-nya sama dengan ini nih, min 3 ya nilai gradiennya, yaitu koefisien dari si X. Nah, karena tegak lurus, ya ini kita sebut M1 ya. Karena dia tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita cari M2-nya dulu ya. M2 itu adalah ini M2 nih. Nah, ini M2. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini ya, ini sebagai M2 kita. Ya, ini sebagai M1 kita. Jadi sebenarnya boleh tukaran, boleh ini M2, ini M1 suka hati, bebas ya. Nah, oke. Berarti M1 min 3 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya adalah 1/3 ya. Nah, jadi nilai M2-nya 1/3. Nah, ini kita substitusikan kemari ya, supaya kita dapat titik X1-nya. Nah, jadi kita bisa buat di sini. M2 sama dengan 2X kurang 1. Berarti M2-nya 1/3 sama dengan 2X kurang 1. Nah, berarti 1/3 kurang 1 sama dengan 2X. Nah, kita kali dengan 3. Berarti ini jadi 1 kurang 3 ya, sama dengan 6X. Nah, sehingga ini min 2 sama dengan 6X. Berarti min 2 per 6 sama dengan X. X1-nya itu adalah min 1/3. Nah, nilai X1-nya udah ketemu ya. Kemudian kita juga sudah ketemu nilai M2-nya. Berarti tinggal cari nilai Y1-nya. Nah, Y1-nya itu kita substitusi ke X kuadrat kurang X tambah 2. Oke. Nah, jadi Y1 sama dengan min 1/3 kuadrat kurang, jadi tambah ya, tambah 1/3 tambah 2. Nah, Y1 sama dengan 1/9 tambah 1/3 ditambah 2. Nah, ini KPK-nya
9, 9 bagi 9, 1 kali 1, 1. 9 bagi 3, 3 kali 1, 3. 9, ini per 1 ya. 9 bagi 1, 9 kali 2, 18. Berarti 18 tambah 3, 21, tambah 1, 22. 22 per 9, ini Y1. Nah, kita udah punya gradien, yaitu gradiennya, ini dia gradiennya tadi. Kemudian kita udah punya titik X1, Y1. Nah, berarti kita udah bisa tentukan persamaan garis singgungnya gitu ya. Nah, kenapa? Ingat konsep persamaan garis singgung atau rumus untuk mencari persamaan garis singgung. Kita butuh gradien, kita butuh X1, Y1. Nah, kalau ketiga unsur itu udah ketemu, maka persamaan garis singgungnya pasti bisa ditemukan, ya. Nah, di sini juga udah terpenuhin. Kita punya gradiennya, yaitu sepertiga. Kita punya X1, kita punya Y1, yaitu 22 per 9. Nah, semua sudah terpenuhin, berarti nanti tinggal masukkan aja ke rumus ini. Nah, nanti ketemu jawaban dari persamaan garis singgungnya. Nah, kesimpulannya di sini pernyataan 2 juga cukup dan pernyataan 1 juga cukup gitu ya. Nah, jadi ini nggak kakak cari sampai detail ya. Karena sini udah bisa kita tarik kesimpulan ya, walaupun pernyataan 1 tadi sebenarnya nggak perlu sampai kemari ya, pernyataan 1 nih. Ini nggak perlu sampai kemari. Asal kita udah tahu titik X1, Y1 sama gradiennya udah cukup untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Yang penting adik-adik paham konsep bagaimana menentukan persamaan garis singgung. Jadi nggak mesti sampai kemari juga nih, nggak mesti dihitung sampai kemari. Cukup ini aja udah tahu. X1, Y1 udah tahu, kemudian gradiennya udah tahu. Berarti itu udah dipastikan bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, makanya ini nggak lanjut lagi untuk mencari persamaan garis singgungnya. Nah, jadi jawabannya itu adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup ya. Nah, kalau kita lihat sini, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawabannya itu adalah D ya. Nah, oke. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 4, yaitu soal TPS tahun 2020. Nah, kita coba baca dulu ya soalnya. 2 buat titik P dan Q terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Jika absis Q adalah 1, berapakah absis P? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab dari pertanyaan ini ya. Di mana pernyataan 1 garis singgung kurva di P melalui titik R 1,1 dan pernyataan 2-nya gradien garis yang melalui P dan Q adalah minus 1. Oke. Nah, di sini pertama yang harus adik lakukan untuk menganalisa supaya bisa ketemu jawaban soal ini adalah harus tahu dulu informasi dari soalnya. Pertama di sini adalah absis ya. Apa itu absis gitu? Absis itu adalah nilai X. Nah, jadi kalau misalkan kita punya titik koordinat kayak gini ya, kita buat di sini aja lah ya. X, Y. Maka X itu sebagai absis ya. Nah, Y itu sebagai ordinat. Nah, jadi kalau X, Y namanya koordinat gitu ya. Memang sedikit nggak nyambung gitu ya. Tapi ya sudahlah karena itu sudah dari terdahulunya. Oke, balik ke soal. Nah, analisanya gini. Kita coba dulu bikin kurvanya, sketsa kurvanya. Sembarang aja, nggak perlu rapi-rapi amat. Jadi kayak gini. Ya, sekedar sketsa kurvanya. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Karena dia fungsi kuadrat, bentuknya seperti huruf U ya. Nah, titik P itu misalkan di sini nih. Ini titik P. Ya. Kemudian ada titik Q, misal di sini sembarang aja. Q-nya itu absisnya dikasih tahu ya, 1, Y ya. Ini adalah titik Q-nya. Kemudian P-nya itu adalah X1 Y1 ya, karena ini adalah titik singgung dari si kurva gitu ya. Nah, kemudian kita analisa pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 ini kan ada titik R 1,1, katakanlah titik R-nya di sini yaitu 1,1. Nah, ya jadi kita analisa yang 1 dulu ya. Nah, ini ditarik garis singgung ya, memotong titik R. Nah, ingat, persamaan garis singgung itu bentuknya garis lurus gitu ya. Nah, jadi di soal sebelumnya kan udah dibahas bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung. Ada 2 hal yang harus kita tahu untuk menentukan persamaan garis singgung. Pertama adalah titik singgungnya nih. Nah, di sini kita belum tahu ya. Dan ini malahan yang jadi pertanyaannya di sini, yaitu absis dari P. Nah, ini yang ditanya. Oke, ini adalah yang ditanya. Nah, sekarang kita coba analisa. Bahwasanya
untuk menentukan persamaan garis singgung kan kita butuh dua informasi. Pertama titik singgungnya, kemudian gradiennya. Nah, gradiennya bisa dicari dari sini. Gradien dari si ini, si garis lurus ini atau si garis singgung ini bisa dicari dari sini. Caranya gini, jadi Y aksen sama dengan M, ya. Jadi turunan pertama dari si kurva, ya, si kurva X kuadrat kurang 2X tambah 3 itu adalah gradiennya, ya, gradiennya. Oke, jadi sama dengan ini 2X kurang 2. Nah, oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, ya, kita bisa menggunakan rumus ini. Y kurang Y1, M, X kurang X1. Nah, kita punya titik kan ada dua tuh, yaitu titik R 1,1 dan titik P, ya. Titik P-nya X1, Y1 kita nggak tahu nih berapa titik P-nya karena justru ini yang ditanya gitu ya. Nah, kita masukkan nih X, Y-nya. Jadi ini 1 ya kurang Y1. M-nya nggak tahu juga, jadi biarin aja dulu. X-nya itu 1, X1-nya juga nggak tahu. Nah, ini kita sederhanain aja dulu ya. Jadi min Y sama dengan M kurang MX1 ya. Nah, jadi sebenarnya ini X1-nya bisa dihilangi ya, kata satunya. Kita hilangin aja ya, biar gampang. Kurang 1 ya. Nah, lalu kita kali negatif. Jadi Y sama dengan, kita susun ya, MX kurang M tambah 1. Nah, untuk ngejawab soal ini nggak cukup cuman ini aja. Nggak cukup ya. Kita harus paham lagi tentang sifat dari persamaan garis singgung. Dan materi ini juga masuk ke materi fungsi kuadrat. Nah, jadi materinya gini tuh. Di video sebelumnya udah ada materi yang membahas fungsi kuadrat untuk soal TPS-nya. Jadi misalkan adik-adik kurang paham bisa flashback balik lagi ke materi fungsi kuadrat ya. Nah, di situ salah satunya gini. Kalau misal kita punya kurva, lalu ada suatu kurva kuadrat ya, fungsi kuadrat ya, ada suatu garis menyinggung seperti ini. Nah, maka syaratnya itu apa? Diskriminannya sama dengan B kuadrat kurang 4AC, ya, 4AC sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kita untuk ngejawab soal ini kita butuh informasi ini juga. Nah, kita cari diskriminannya, ya. Nah, untuk mencari diskriminannya atau mencari titik potongnya di sini, nah ini kan tujuan kita kan mencari titik potongnya antara kedua kurva kan. Titik singgung ini kan adalah titik potong kan. Titik singgung ini adalah titik potong antara kurva ini dengan garis ini kan gitu. Nah, untuk mencari ini kita kan bisa menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi. Nah, kita gunakan metode substitusi untuk mencari titik potong ini atau titik singgung. Nah, kenapa mesti ini kita cari? Karena kan pertanyaannya adalah titik P. Titik P itu nilai X-nya ditanya. Di mana titik P ini adalah titik singgungnya dari kurva antara kedua kurva gitu ya. Jadi sekali lagi, titik P ini kita cari karena titik P ini adalah titik singgung dari kedua kurva atau titik potong dari kedua kurva di mana nilai dari si P ini yaitu X1 ini yang mau kita cari tahu ya. Nah, caranya metodenya apa? Yaitu substitusi. Kita gunakan metode substitusi. Substitusi yang mana? Kita substitusi antara ini ya dengan ini. Nah, ini adalah si garis lurus ini ya. Nah, ya. Jadi persamaan ini adalah persamaan garis lurus ini. Oke. Nah, kita coba substitusi. Jadi, caranya gini. X kuadrat kurang 2X tambah 3 sama dengan, ya, jadi nilai ini kita ganti dengan ini. Berarti MX kurang M tambah 1. Jadi kita rapikan bentuknya. Kurang 2X kurang MX. Tambah M ya. Tambah M tambah 3 kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat kita faktor. Jadi min 2 kurang M, X tambah M tambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita cari diskriminannya. Yaitu D sama dengan 0, berarti B kuadrat nih ya. Ini rumusnya. B-nya berarti itu min 2 kurang M pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya M tambah 2 ya sama dengan 0. Kita kuadratin ya. Berarti 4 tambah ya. Min 2 kali min M kali 2. Ya, berarti 4M. Nah, jadi caranya dikuadratin dulu, min 2 dipangkatin 2, gini ya caranya. Min 2 dipangkati 2, kemudian min 2 kali min M kali 2, kemudian min M dipangkati 2. Gitu cara cepat untuk mengkuadratkan. Berarti ini adalah positif M kuadrat. Nah, ini
min 4 kali M berarti min 4M. Min 4 kali 2 min 8 sama dengan 0. Ya. Jadi M kuadrat ini habis ya. Nah kemudian 4 kurang 8 min 4 ya sama dengan 0. Berarti M sama dengan akar 42 nilai M-nya. Udah? Nah berarti nilai titik X1 nih, titik ini bisa kita cari. Caranya bagaimana? Kita substitusikan nilai M-nya kemari. Kenapa? Karena titik ini, X ini adalah nilai dari X1 gitu ya. Jadi persamaan gradien ini, X-nya ini merupakan titik X1 atau titik singgung dari si titik V ini. Nah, jadi bukan yang ini ya, tapi ini. Jadi lihat lagi konsepnya gini. Titik ini, yaitu X-nya ini adalah nilai X1 di sini. Nah, jadi kita bisa substitusi. Jadi M-nya kan 2, nih M sama dengan 2X kurang 2. M-nya kan 2 kan? Berarti 2X kurang 2. Nah, 2 plus 2 sama dengan 2X. Nah, berarti X-nya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Berarti titik X-nya itu adalah 2. Atau absisnya itu, ya absis dari P ini, yaitu ini, itu adalah 2. Jadi, pernyataan 1 ini cukup ya. Ini cukup nih. Ini cukup. Nah, sekarang pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 ini lebih gampang sih sebenarnya. Di sini ya, gradien garis P dan Q itu adalah min 1. Nah, artinya gradien ini, ya, gradien ini, atau inilah dia gradiennya tadi kan. Nah, ya, ini kan adalah gradien untuk P dan Q juga gitu ya. Nah, gradien dari si P itu kan 2X kurang 2. Di sini kan dikasih tahu dia min 1 gitu kan. Nah, berarti kan kita bisa tentukan langsung dimasukkan kemari aja. Min 1 ya kan, nilai M ini kan min 1 sama dengan 2X kurang 2. Nah, langsung dihitung, min 1 ini pindah, min 1 tambah 2 sama dengan 2X, berarti kita buat di sebelahnya, 2X sama dengan 1X sama dengan 1 per 2, udah langsung ketemu, ya kan? Jadi nggak susah-susah. Nah, kenapa? Karena ini lebih gampang. Kenapa dia? Karena dia udah tahu nilai gradiennya kan tinggal kita masukkan tadi. Ini kenapa agak ribet? Karena kita mau cari nilai M-nya ya yang cukup panjang. Oke, gimana penjelasannya? Nah, kalau misalkan penjelasannya kurang jelas, boleh komen di kolom komentar bagian mana yang kurang jelas, nanti kita diskusikan atau gabung di grup aja supaya bisa kita diskusi lebih detail gitu ya. Karena saya itu aja penjelasan untuk soal nomor 4, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oh ya, sorry, jawabannya kan belum nih. Jadi jawabannya itu adalah mana nih? Kok lupa jadinya. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. D ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup ya. Oke, sorry silap tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan materi soal yang kelima ya. Nah, kita coba lihat soalnya dulu. Soal TPS tahun 2020 nih. Nah, diketahui Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 6, tentukan persamaan garis singgung kurva. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini pernyataan satunya absis sama dengan 2, kemudian pernyataan 2-nya tegak lurus dengan garis 2X kurang Y sama dengan min 5. Nah, kalau kita lihat soal ini sama dengan soal nomor 3 ya tadi ya. Nah, caranya masih sama. Yang pertama adalah kita tentukan turunan dari si Y ya. Berarti Y aksen sama dengan M ya. Nah, ini berarti dia 2X kurang 3 turunannya. Nah, kita cek dulu pernyataan 1 ya. Sekali lagi ingat, persamaan garis singgung itu ada dua hal yang diperlukan. Pertama titik X1 Y1, kemudian gradien. Nah, rumusnya ini, rumus persamaan garis singgung. Y kurang Y1, M, X kurang X1. Nah, jadi kalau kita disuruh menentukan persamaan garis singgung, berarti ada dua unsur yang kita butuhkan. Ya, dimana pertama kita butuh unsur X1 Y1, kemudian kita butuh M. Ya. Nah, sekarang kita coba cari unsur-unsur tersebut. Nah, kita punya absis, katanya pernyataan 1, absis atau X itu 2. Berarti nilai M-nya bisa dicari. Ya. M-nya itu adalah 2X kurang 3. Berarti M sama dengan 2 kali 2 kurang 3. 4 kurang 3, 1. Ya. Nah, ini nilai M-nya atau gradiennya. X1-nya udah ketemu ya. Ini dia. Kita cari Y1. Caranya gimana cari Y1? Substitusikan ke X kuadrat kurang 3X tambah 6. Nah, itu Y1. Nah, ini kita ganti nilainya dengan 2. 2 kuadrat kurang 3 kali 2 tambah 6. Jadi nilai X1 ini kita substitusikan ya. Masukkan kemari.
gitu ya. Nah, berarti ini nilainya 4 kurang 6 tambah 6 ya. Habis nih hasilnya 4. Nah, dari sini udah ketahuan ya bahwasanya kita udah bisa nentukan persamaan garis singgungnya. Ya, kenapa? Karena kita udah punya titik X1 Y1 yaitu 2,4 ya, 2,4. Kemudian punya gradien sama dengan 1. Nah, artinya di sini tinggal masukkan saja ke rumus Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Berarti pernyataan 1 cukup ya. Nah, pernyataan 1 cukup. Oke. Sekarang pernyataan 2 nih, tegak lurus. Jadi kita cari lagi nih. Ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, ini kita labelin M2. Ini kita labelin M1 ya. Nah, ini M1-nya berarti ingat rumusnya min A per B. A itu koefisien dari si X, berarti min 2. Ya, B itu koefisien dari si Y, berarti min 1. Hasilnya 2. Ya, nah berarti ini tinggal kita substitusi aja. M1-nya 2 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan min 1 per 2. Nah, berarti nilai M-nya udah ketemu kan? Nah, tinggal cari nilai X1. Nah, caranya gini ya untuk pernyataan 2 nih. Jadi M2 kan sama dengan 2X kurang 3. Nah, kita bisa gantikan ini kemarin nih. Gantikan nih. Berarti min setengah ya sama dengan 2X kurang 3. Nah, berarti min setengah tambah 3 sama dengan 2X. Kita kali dengan 2 ya. Jadi ini min 1 kali 2 nih 6 kali 2 nih 4 ya. Nah, berarti 5 ya. Min 1 tambah 6 5 ya sama dengan 4X. Berarti X-nya adalah 5 per 4. Nah, kemudian tinggal cari Y1. Nah, Y1-nya caranya masih sama. Ini X1 ya. Y1-nya itu disubstitusikan nilai X1-nya ke persamaan X kuadrat kurang 3X tambah 6. Jadi ini masukkan kemari. Nah, dari sini juga udah ketahuan bahwasanya nanti pernyataan 2 ini cukup untuk menentukan persamaan garis singgung kurvanya. Kenapa? Nah, coba kita analisa ya. X1 udah ketemu nih. Kemudian nilai M-nya juga udah ketemu nih ya. Pasti ketemu nih. Nanti kan nilai X1-nya masukkan kemari ya. Nilai M2-nya ya. Sorry, M2-nya udah ketemu. Yaitu min setengah nih ya kan. M2-nya. Nah, kemudian X1 udah ketemu. M2 udah ketemu. Y1-nya tinggal substitusi nilai ini kemari. Ini ganti dengan 5 per 4. Nanti ketemu Y1. Ya. Nah, Y1 udah ketemu. X1 udah ketemu. M2-nya udah ketemu ya. Berarti tinggal masukkan aja ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, berarti kesimpulannya apa? Pernyataan 2 juga cukup. Nah, ini kita tidak perlu sampai mencari persamaan garis singgungnya ya. Jadi kita cukup sampai menganalisa kira-kira nilai-nilai yang kita temukan itu mampu nggak menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, ketika kita ditanyakan persamaan garis singgung, maka ada dua hal yang harus diketahui, yaitu X1, Y1, dan nilai M ya. Jadi ada 3 komponen, X1, Y1, dan M. Oke. Nah, cara saya itu aja untuk menjawab soal nomor 5. Jadi di sini jawabannya di sini adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawabannya D ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal TPS tahun 2019. Nah, kita coba baca dulu soalnya di sini. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2 pangkat 3 dan f aksen a sama dengan 24. Dengan a lebih dari 0, maka nilai 2a kuadrat kurang a. Oke ya. Nah, kalau kita lihat soalnya di sini kan kita diperintahkan oleh soalnya untuk mencari turunan dari fungsi fx ya. Nah, dimana kalau kita mau coba mencari turunan dari fungsi fx, itu kita harus gunakan aturan rantai ya. Kenapa? Karena bentuk soal yang seperti ini itu salah satu bentuk yang bisa dipakai penyelesaiannya dengan menggunakan aturan rantai. Oke. Nah, kita coba lihat dulu aturan rantainya, ini rumusnya. Jadi rumus aturan rantai seperti ini. Jika kita punya fungsi fx, kita katakan fx ya. Kemudian nilai fx-nya itu adalah hx ya, pangkat n. Maka turunan dari fungsi fx itu adalah n dikali dengan turunan dari si ax, kemudian dikali lagi dengan si hx-nya, tapi pangkatnya kurangi 1. Gitu ya. Nah, biar lebih jelas langsung aja kita coba menyelesaikan soalnya. Ini fx kita adalah x kuadrat kurang 2 pangkat 3.
berarti F aksen X-nya, nah ini kan pangkatnya 3, taruh depan ya. Kemudian turunkan dari si HX-nya, ini HX-nya nih. Turunkan dia berarti jadi 2X ya, karena turunan 2 itu 0 ya. Kemudian dikali dengan X kuadrat kurang 2, pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat 2. Nah, kemudian coba lihat lagi soalnya. Di sini kan F aksen A sama dengan 24A. Berarti kita bisa buat seperti ini. F aksen A, X-nya itu kita ganti dengan A, 3 kali 2A ya, karena tiap X-nya kita ganti dengan A. Kemudian diganti dengan A juga ya, pangkat 2 ya, sama dengan 24A. Nah, ini kita coret ya. Ini kan 3 kali 2 kan 6. Berarti 24 bagi 6 itu hasilnya adalah 4. Berarti A kuadrat kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. A kuadrat kurang 2 sama dengan akar 4 ya, karena pangkat dipindah ya. A kuadrat kurang 2 sama dengan 2. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan 2 plus 2 ya. Ininya kita pindah. Jadi A kuadrat sama dengan 4. Berarti A adalah akar 4. Akar 4 itu berarti 2. Nah, ini kan nilai A-nya udah ketemu ya. Tinggal kita substitusi ke soal. Ya, soalnya adalah 2A kuadrat kurang A. Berarti 2 kali A kuadratnya kan 2 ya. 2 pangkat 2 kurang 2. Nah, di sini kan 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, jadi nilai A kuadrat, 2A kuadrat kurang A itu adalah 6. Jadi jawabannya itu adalah C ya, yaitu 6. Oke. Nah, tapi sebenarnya tadi kita nggak usah sampai nilai A-nya pun masih bisa juga ya. Kenapa? Karena kan di sini nilai A kuadratnya juga udah ketemu. Ya, ini langsung bisa kita ganti kayak gini nih. Ya. 2A kuadrat kurang A gitu ya. A kuadratnya kan udah dapat ya, yaitu 4. Jadi 2 kali 4. Nah, A-nya 2 kali 2. Nah, gitu juga boleh ya. Tapi ya di sini kita coba sampai mencari nilai A-nya ya. Nah, aku rasa itu aja untuk cara menjawab soal nomor 6 ya. Misalkan ada hal yang kurang dipahami, boleh komen di kolom komentar jika hal tersebut masih bingung cara menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketujuh. Nah, ini soal terakhir kita untuk materi kali ini. Nah, soal yang ketujuh ini adalah soal TPS tahun 2019. Oke, kita lihat soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kurang a kuadrat dibagi 2x dengan a lebih dari 0 dan f aksen a kuadrat sama dengan 0, maka a. Nah, jadi kita harus cari turunan fungsi fx-nya dulu nih. Nah, sebelumnya kita lakukan penyederhanaan dulu supaya gampang mencari turunannya. Jadi fx ini bisa kita kuadratin ya, yang pangkat 2-nya ini. Kita kuadratin. Nah, caranya gini. X dipangkatin 2. Kemudian X dikali min A kali 2. Kemudian min A dipangkati 2. Oke, coba kita peragakan. X kuadrat. Oke, kemudian kita kalikan semua ya. Kita kalikan semua. Jadi X kali min A kali 2. Berarti min 2AX. Kemudian yang kanannya yaitu min A-nya kita kuadratin. Jadi plus A kuadrat. Ya, dibagi dengan 2x. Oke, jadi konsepnya gini kalau lupa ya, biar gampang ingatnya. Kanan kuadrat, kemudian kali semua ya, kemudian kiri kuadrat gitu. Nah, jadi kita supaya gampang untuk mengkuadratkannya, ingat aja konsep ini ya. Nah, ini khusus untuk pangkat 2, jangan dipakai di pangkat 3 ya. Nah, jadi fx ya sama dengan kita sederhanakan kayak gini. Per 2x kurang 2a per 2x tambah a kuadrat per 2x. Ya. Jadi ini kita bisa sederhanakan. Ini coret-coret jadi setengah x pangkat 1 ya. Nah ini kita coret ya. Coret juga, coret. Tinggal a. Nah kemudian yang ini setengah a kuadrat. X-nya naik kan. Jadi x pangkat min 1 ya. Nah kalau di bawah itu bisa naik ke atas jadi pangkat negatif. Oke, tinggal kita turunkan dia. Berarti ini turunannya setengah. Turunan dari A itu habis ya, jadi 0. Kemudian turunan dari yang ini, turunan ini itu adalah min 1 kali setengah ya. Nah, itu hasilnya min setengah A kuadrat, pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 2 ya. Nah, min 1 kurang 1. Nah, tinggal kita masukkan ke yang diketahui di soal, yaitu f aksen a kuadrat sama dengan 0 nih. Jadi ini kita bisa masukkan f aksen a kuadrat ya sama dengan setengah kurang setengah a kuadrat. X itu diganti dengan a kuadrat ya.
Jadi A kuadrat pangkat min 2 sama dengan 0. Oke. Nah, karena ini tadi sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Setengah A kuadrat. Ya, ini jadi A pangkat min 4 ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita buat di sebelah. Setengah ya. Kurang setengah A kuadrat dikali dengan A pangkat min 4. Jadi ditambah min 4 pangkatnya ya. Sama dengan 0. Berarti setengah kurang setengah A pangkat min 2 sama dengan 0. Oke ya. Jadi kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Nah, jadi ini bisa dipindah. Jadi setengah A pangkat min 2 sama dengan min setengah. Nah, kita bagi kedua sisi dengan min setengah ya. Jadi ini dibagi min setengah jadi 1. Jadi A pangkat min 2 ini dibagi min setengah sama dengan 1 ya. Nah, jadi ini bisa dibuat jadi pangkat positif. Jadi 1 per A kuadrat sama dengan 1. Nah, 1 ini kan 1 per 1 nih artinya. Kita kali silang aja. Kali silang. Jadi 1 kali A kuadrat. 1 kali 1, 1 ya. Jadi A sama dengan akar 1. Berarti A-nya adalah 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya, sama dengan 1. Oke, karena saya itu aja pembahasan video kita kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-penjelasan kakak yang kurang paham, bisa di komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video channel KB Mat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.